Saya mulai untuk share screen kegiatan kita pada sore hari ini. Kita berada di forum diskusi. Ya, namanya saja diskusi, berarti kita nanti banyak ngobrol-ngobrol ya tentang kegiatan kita hari ini. Saya fullkan dulu, bentar. Ya, hari ini kita sebenarnya masih di forum diskusi, belum ruang kolaborasi ya namanya. Besok baru kita akan melakukan eksplorasi konsep di ruang kolaborasi untuk lebih secara mendalam nanti mendiskusikan materi modul 1.1 ini. Apa sih modul 1.1 ini? Nah, yang kita pelajari pada sore hari ini kita akan merefleksi filosofis. Namanya saja filosofis berarti berhubungan dengan kalimat filsuf ya, kalimat filsafat yang dituangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelumnya ini perkenalan dari saya. Sebagian sudah ada yang kenal di sini ya, Bu Sri Wahyuni itu udah kenal dekat sama saya. Apalagi Mas Danang ini. Mas Danang ini sudah seperti anak atau adik saya ya. Saya bingung nih. Kadang-kadang dia tuh nyuruh anaknya manggil saya Eyang gitu ya. Ini tentang saya. Saya Rahayu Rusdianti saat ini bertugas sebagai pengawas SMP Bontang dan saya kemarin baru selesai memfasilitasi PGP Angkatan 9 untuk guru penggerak wilayah Kutai Timur. Dan saat ini saya diberi amanah kembali oleh Balai Guru Penggerak Kaltim untuk memfasilitasi Bapak Ibu di Angkatan 11. Dan mudah-mudahan ini merupakan pencerahan bagi guru-guru yang ada di Kota Bontang untuk menjadi sebagai agen perubahan pada pola atau program pendidikan yang ada di Kota Bontang. Selain itu jabatan saya di Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia Kota Bontang merupakan koordinator humasnya. Kemudian saya juga menjabat sekretaris Koperasi Praja. Koperasi Praja itu adalah koperasi pegawai negeri ya, yang menjadi anggota koperasinya mungkin sudah tahu. Kemudian saya wakil sekretaris Dharma Wanita Persatuan. Kalau organisasi Dharma Wanita Persatuan itu adalah organisasi yang isinya adalah istri-istri ASN gitu. Kemudian saya anggota forum literasi Bontang dan anggota forum Lingkar Pena. Meskipun saya belum membuat buku, tapi saya suka berkumpul dengan penulis-penulis gitu. Saya suka terinspirasi tapi belum bisa menulis. Nah, itu adalah saya ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita mempunyai waktu kurang lebih 90 menit ke depan atau kalau di LMS Bapak Ibu akan melihat itu adalah 2 jam pelajaran ya, kurang lebih 90 menit. Nanti kita akan isi menjadi beberapa bagian, pembukaan kurang lebih 25 menit, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan refleksi kritis terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti kita akan diskusi dan tanya jawab kurang lebih 20 menit dan melakukan refleksi kembali dari kegiatan kita pada sore hari ini dan ditutup dengan penutup dan foto bersama. Baik, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, saya harus punya satu ketua kelas di sini di dalam kelas ya. Biasanya kita begitu kan. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Karena nanti dia yang akan membantu saya menjadi penghubung ke teman-teman CGP sekalian beserta PP. Siapa ketua kelasnya? Pak Danang? Bu Prita. Bersedia? Bu Prita. Prita. Baik, siap. Bu Prita bersedia ya jadi ketua. Pak Danang aja, Bu. Saya wakil aja, Bu. Bapak-bapak dong ketuanya. Ya, Pak Danang, silakan Pak Danang aja, Ibu. Ya, Pak Danang silakan memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini. Silakan.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memimpin doa. Marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun bisa ditularkan ke anak-anak kita maupun teman-teman guru yang lain. Mari dalam hati kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Saya kembalikan lagi ke Ibu Fasilitator. Iya, terima kasih Pak Danang sudah memimpin doa pada kegiatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, ada kalimat biasa itu tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya kita akan melakukan perkenalan dulu ya. Nah, perkenalan tadi seperti yang saya lakukan tadi, mengenalkan nama Bapak Ibu, kemudian dari mana, kemudian apa sih perasaannya setelah ada di dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Kita mulai dari Pak Danang dulu karena ketua kelas. Hampir tumpah minumnya ya. Silakan Pak Danang. Ya, terima kasih Bu. Saya perkenalkannya gimana nih? Nama lengkap Dari siapa? nama lengkap ya. Nama Ya. lengkap saya Gumelar Danang Arya Wicaksono. Saya bertugas di instansi SMP Negeri 8 Bontang. Apalagi nih Bu Fasilitator? Perasaannya. Iya. Perasaannya tergabung dalam CGP ini gimana ya? Exciting kah atau apa? Ya, exciting lah untuk menambah improve pengetahuan kita kan. Mengupgrade, guru kan harus upgrade. Baik secara dipaksa maupun tidak dipaksa. Nah, saya ini terpaksa mengikuti ini dan terjerumus sebetulnya. Terjerumus karena di sekolah yang daftar sedikit, jadi dipaksa-paksa yang muda itu suruh ikut. Daftar dulu aja nggak apa-apa. Ternyata setelah daftar dulu aja, ada yang dorong dari belakang, terjaring. Ya pokoknya excited lah. Pasti segala sesuatu yang sudah ditakdirkan itu ada hikmahnya. Gitu lah. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Ya, selanjutnya saya lihat dari ini saja ya, dari layar saya ya. Selanjutnya Bu Rika. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni, biasa dipanggil Rika. Tapi jangan disingkat ya Bu, jadinya burik, nggak enak Bu. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru BK di SMA IT Darul Hikmah Boarding School di HBS. Untuk kegiatan menjadi pelajar lagi di guru penggerak, saya sangat bersemangat Ibu. Karena apapun itu tentang pendidikan, insya Allah bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rika. Ya, selanjutnya Pak Jusriyadi ya. Silakan Pak Jusriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama Jusriyadi, dipanggil Adi, bertugas di SDL 001 Bontang Selatan, depan Al-Hijrah. Perasaan antara was-was bisa menyelesaikan apa enggak, dan berharapnya sih bisa menyelesaikan sampai akhir. Ya, cukup sekian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jusriyadi. Silakan Bu Prita selanjutnya. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nama saya Ibu Prita Amalia Wardani. Kebetulan satu sekolah dengan Pak Adi di SD 01 Bontang Selatan, depan Al-Hijrah, Tanjung Laut, pinggir jalan. Saya juga temannya Pak Danang di pengurus barang, tapi kebetulan ini naik, kata orang sih naik jabatan jadi bendahara, tapi naik beban, tambah bebannya iya. Kemudian saya motivasinya untuk mengikuti CGP ini sebenarnya belum dulu masih trauma Bu, habis PPG 2 tahun yang lalu masih trauma PPG.
tapi dipaksa-paksa ikut ya mencoba dan ternyata ya lulus dan kalau sudah lulus berarti ada jalannya untuk menuju ke sana, mudah-mudahan sampai selesai dipermudah gitu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu Prita. Baik, selanjutnya Bu Darus. Silakan Bu Darus. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Daruswinanten Piandani. Kalau panggilan dari kecil itu sebenarnya Andani, tapi kalau di sekolah biasa dipanggil Bu Darus, nama depannya gitu ya. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Buntang. Ya. Untuk perasaan saya ya kalau saya pribadi kayak air mengalir ya. Jadi ya jalanilah, kalau memang seperti Pak Danang tadi, ketika kita mengikuti ya tentunya pasti ada motivasi kan gitu. Tetapi ketika sudah diputuskan lulus berarti ya memang Allah tetapkan ini yang terbaik gitu. Jadi berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu aja, insya Allah. Walaupun ya seperti tadi teman-teman bilang juga banyak sekali gaduh-gaduhnya ya, tugas sekolah, tugas macam-macam, tapi ya kita upayakan seiring sejalan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu saja Ibu dan teman-teman. Siap, baik. Terima kasih Bu Darus. Selanjutnya Bu Asmaina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Asmaina, biasa dipanggil Bu Asma. Saya mengajar di TK Negeri 1 Pembina. Perasaan saya mengikuti calon guru penggerak itu awalnya takut Bu, karena saya lihat di situ yang lulus itu pada dari SD, SMP, SMA, dan saya lihat TK itu cuma 3 orang. Jadi mohon bimbingan dari ibu-ibu semua, ibu fasilitator, ibu PP, dan teman-teman semua. Ya Bu ya. Iya, baik Bu Asmaina. Selanjutnya Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna, asal instansi dari SMK Negeri 4 Bontang. Saya mengajar bahasa Inggris. Perasaan saya mengikuti kegiatan ini sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu. Saya mengikuti 2 kali tes dan baru kali ini lolos. Excited pasti, was-was juga pasti, tapi setuju dengan Bu Darus, harus semangat mengikutinya sampai selesai dan optimal. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ratna, luar biasa ya semangatnya. Selanjutnya Bapak Suyitno ya, silahkan. Siap Bu Aziza, monggo. Pak Suyitno, halo? Bu Rahmati. Halo, kalau tidak Bu Aminah ya? Kok ada Bu Aminah? Bu Aminah, silakan Bu Aminah. Baik. Iya, silakan Bu Aminah. Iya. Terima kasih Bu Rahayu. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf, mungkin karena jaringan jadi saya ini lewat HP Bun. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, tadi sudah dibantu oleh Bu Rahayuni. Baik, mohon izin perkenalkan nama saya Aminah. Mohon izin agak serak ini suara saya. Iya Bu Aminah. Baik, mohon izin perkenalkan nama saya Aminah. Saya mengajar di TK Negeri 1 Pembina Bontang. Untuk mengikuti CGP ini hal pertama buat saya dan masih banyak kekurangan dan bahkan masih banyak belajar saya. Jadi mohon bimbingannya baik dari Bu Ayuni maupun
Bu Sri Wahyuni maupun Bu Ayu. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam kenal kembali Bu Aminah. Nah, Ibu Rahmawati sama Pak Suyitno. Pak Suyitno izin bisa Ya Bu, dengarkan? terima Silakan, kasih Pak saya dengar Suyitno. suara saya. Mohon maaf tadi masih ada rapat di sekolahan Bu terkait kenaikan kelas. Jadi ini cari tempat yang tidak bising. Mohon maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Suyitno dari SMP 2 Untang. Oh ya, suaranya Pak Cum ya itu terdengar sekali. Ini ngumpet tuh. Iya. Baik Pak Suyitno. Tinggal satu. Bu Rahma ada hadir? Bu Rahma, oh tidak ada ya. Bu Aminah sudah, Bu Asmaina sudah. Hadir, Bu. Oh, yang namanya Hafiz ini Bu Bu Rahma. Iya. Ya, silakan Bu Rahma. Iya Bu, mohon maaf belum diganti namanya. Siap, silakan Bu Rahma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari SD Muhammadiyah 2 Bontang. Sekolahnya di Gunung Pelihan. Perasaannya hari ini mengikuti CGP ini terjerumus, Bu. Dijerumuskan oleh kepala sekolah dan tidak menyangka bakal masuk. Tapi alhamdulillah semoga ini menjadi motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan untuk PP tadi berdua sudah perkenalan di chat ya. Nah, karena beliau memang berada di kegiatan di Dispopar berdua. Saya juga tadi di sana pagi-pagi aja sebentar, habis itu saya melipir ke PKT karena harus membawa acara. Kemudian saya buru-buru ini langsung kemari untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Bu Sri Wahyuni, yang PP-nya Bu Sri Wahyuni, alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, beliau adalah Kepala SMP IT Darul Hikmah Bontang Lestari, yang juga sebelumnya adalah beliau itu guru penggerak angkatan 8 ya kalau tidak salah ya. Nah, dan Bu Sri ini luar biasa bersemangat. Kebetulan sekolahnya Bu Sri ini merupakan sekolah binaan saya, dan saya tuh sangat bahagia sekali kalau ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat menginspirasi. Dan yang kedua adalah PP-nya adalah Bu Nur Ngaziza. Nah, Bu Nur Ngaziza ini saya baru bertemu di sini karena sebelumnya waktu di guru penggerak sebelumnya saya mendampingi PP dan CGP yang berada di Kutai Timur, sehingga tidak terlalu kenal dengan guru-guru penggerak yang ada di Kota Bontang. Saya itu kenal dekat dengan beberapa guru penggerak yang sekarang menjadi PP seperti Bu Sri Wahyuni, Bu Hermi, dan sebagainya itu karena sebelumnya kami itu pernah tergabung di fasilitator lainnya ya, fasilitator terutama seperti Bu Hermi, kemudian Bu Rahayu Novita yang guru penggerak juga. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya tadi yang Bapak Ibu ungkapkan, ada yang kecebur, ada yang terjerumus. Nah, kalau kita jalanin itu nanti akan indah pada waktunya. Jadi mindset kita tuh jangan, aduh nih kayaknya berat-berat banget gitu ya. Padahal nanti pada saat Bapak Ibu jalani itu tahu-tahu tidak terasa kita sudah selesai gitu dengan kegiatan guru penggerak. Nanti deh bisa sharing dengan PP-nya. Siapa itu Pak Yitno? Dia sharing dengan PP-nya. Mereka juga dulu merasakan seperti itu, kayaknya sibuk banget ya gitu. Ternyata tidak. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan menerapkan
kegiatan Bapak Ibu atau ilmu yang Bapak Ibu dapat melalui program pendidikan guru penggerak ini diaplikasikan pada pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, inilah saatnya kita akan membedah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan utamanya kenapa Bapak Ibu di awal ini kita menyamakan persepsi ya melalui forum diskusi ini itu agar Bapak Ibu mampu memberikan perspektif atau pandangan ya terhadap filosofi yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Mengapa sih kita perlu berpikir secara kritis untuk merefleksikan, untuk memahami filosofi tersebut dan apa manfaatnya bagi kita. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang melihat LMS. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti akan melakukan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya pandu melalui chat ya. Nah, tapi sebelumnya kita sepakati kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu harus mindfulness. Pikiran Bapak Ibu harus tercurahkan secara penuh pada kegiatan kita sore hari ini. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu fokus, nanti ilmu atau materi-materi yang Bapak Ibu dapatkan, hasil diskusi-diskusi yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa terserap dengan baik. Nah, dan bisa juga nanti Bapak Ibu aplikasikan pada kegiatan Bapak Ibu sekalian. Kemudian selama kegiatan ini kita berusaha untuk mematikan speaker kita pada saat kita tidak berbicara. Pada saat nanti Bapak Ibu ingin berbicara, Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian kita usahakan agar tepat waktu seperti hari ini kita akan memulainya baru di pukul 14.40 ya tadi. Maka nanti kita akan menyelesaikan kegiatan kita di pukul berarti 16 lewat berapa itu? Tadi saya sudah catat sih ya, 15 lewat 40 ya, karena kita berada di 90 menit atau 2 jam pelajaran pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan tetapi nanti waktu kesempatannya belum selesai, Bapak Ibu bisa mencatat dulu. Nanti pada saat Bapak Ibu diberikan kesempatan, Bapak Ibu bisa mengungkapkannya. Kemudian Bapak Ibu dipersilakan secara kritis untuk memberikan ide-ide. Memberikan ide-ide, kemudian menghargai ide-ide teman-temannya. Nah, kalau memang takut lupa atau tidak membawa tulisan, Bapak Ibu bisa menuliskan melalui kolom chat terhadap pertanyaan maupun pemikiran-pemikiran Bapak Ibu sekalian. Begitu ya? Sepakat ya? Sepakat, Bu. Sepakat, Ibu. Sepakat. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan setelah kita menyepakati ini bersama. Kita lanjutkan materinya tentang refleksi kritis calon guru penggerak pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu tidak filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa? Yang sering biasanya kita dengar-dengar itu. Iya, silakan Bu Prita. Tuturi Handayani. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Tuturi Handayani. Ya, filosofinya itu ada 3. Makna daripada 3 filosofi itu Bapak Ibu paham nggak? Misalnya di Ing ngarso sung tulodo itu maksudnya apa? Ing madya mangun karso itu apa? Tuturi Handayani itu apa? Saya tuh paling ingat kalau dulu tuh Tuturi Handayani itu katanya apa ya orang Jawa bilang ngetuti apa gitu ya, mengikuti maunya gitu ya maksudnya. Nah, kita punya beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin sudah lihat di LMS. Yang pertama, dari kalimat Ing ngarso sung tulodo itu adalah kalimat yang berhubungan, semuanya itu adalah menuntun. Jadi ketika kita dulu berpikir bahwa ayo kita sekolah untuk menuntut ilmu, ternyata itu salah. Kita tidak pernah dituntut. Kalau dituntut itu berarti kita berdosa ya, bersalah, ya kan?
Pernah dengar tidak kalau di dalam kegiatan pengadilan, saya tuntut. Nah, kalau dituntut berarti kita punya kesalahan, tetapi memaknainya adalah bukan menuntut ilmu, tapi kita menuntun. Ayo anak-anak kita sekolah agar nanti dituntun mendapatkan ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Apakah menggandeng mereka atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu raise hand yang mau menjawab, yang tidak sempat untuk raise hand boleh mencatatnya di kolom chat. Silakan. Ya, Pak Budarus, monggo Budarus. Yang Baik, lain Ibu. boleh ya. Saya mencoba memaknai menuntun menurut versi saya gitu ya. Jadi benar kalau dalam bahasa Jawa itu nuntun itu kan megangi ya Bu ya, megangin. Artinya kita mencoba untuk mengarahkan gitu ya, membimbing, menunjukkan gitu ya ke arah yang tujuannya itu gitu. Sama misalnya kalau saya ibaratkan seperti Google Map misalnya gitu ya. Google Map itu kan kalau kita pakai aplikasi Google Map, maka kemanapun tujuan ending kita itu akan selalu diarahkan. Kalau misalnya waktunya belok kiri, dia pasti akan mengatakan 300 meter lagi belok kiri, dan seterusnya itu. Nah, menuntun itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya menuntun itu bagaimana kita mengarahkan, mendidik, membimbing anak ini supaya bisa mencapai tujuan yang dia inginkan gitu. Nah, tujuan itu apa ya? Sesuai dengan keinginan anak tadi. Jadi kita hanya menuntun, mengarahkan, membimbing, membukakan jalannya gitu ya. Jangan sampai anak ini, karena namanya anak itu kan masih sifatnya kayak cari-cari ya. Jangan sampai dia kebablasan, lost control gitu ya. Nggak ada yang mengarahkan. Nah, fungsi kita adalah menuntun tadi, mengarahkan, membimbing, menunjuk gitu ya. Memberikan penjelasan dan seterusnya supaya memang tujuan yang ingin dicapai anak itu tercapai gitu. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darus atau Bu siapa tadi ya panggilannya enaknya? Bu Win ya? Bu Andani, Bu. Oh, Bu Andani. Nggih, Bu Andani ya. Baik, terima kasih Bu Andani mempunyai perspektif atau pemikiran bahwa menuntun itu adalah membimbing ya, membimbing anak untuk dididik dan menunjukkan arah yang benar. Nah, ada lagi yang menjawab tadi Pak Jusriyadi sudah menjawab menuntun itu adalah berjalan bersama Bu menuju ke depan. Nah, berjalan bersama menuju ke depan. Ini nyebrang jalan Pak maksudnya? Atau seperti apa? Pak Jusriyadi boleh mungkin lebih menjelaskan maknanya. Halo Pak Jusriyadi. Iya, silakan Pak Jusriyadi. Iya Bu, menuntun itu di sini maksudnya menjadi pengarah Bu, seperti kata Bu Darus, Bu Ardani ya namanya. Iya. Jadi menjadi guru itu menjadi fasilitator di kelas untuk anak murid berjalan bersama, itu mengajak mereka tidak meninggalkan dan mengarahkan ke hal-hal yang positif, baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya, terutama juga di segi moral dan karakter anak tersebut. Jadi tidak mengintimidasi, tapi lebih kepada mengarahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Mungkin begitu Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Jusriyadi. Jadi bukan hanya mendidik secara keilmuan tetapi juga secara moral ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kata menuntun yang Bapak Ibu maknai di dalam konteks sosial budaya di daerah kita tinggal sekarang? Nah, mungkin kan di daerah kita tinggal ini berbeda dengan konteks sosial di daerah Bapak Ibu asal ya.
Nah, apa dapat Bapak Ibu wujudkan mendidik anak itu sangat relevan dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah Bapak Ibu saat ini tinggal, kemudian mungkin bisa dibandingkan dengan Bapak Ibu atau daerah Bapak Ibu asalnya, asal daerah Bapak Ibu. Silakan. Ya, boleh raise hand. Halo. Iya, silakan Mas Danang. Dari konteks menuntun ini, kalau kita kaitkan sosial budaya di daerah kita, yang pertama yaitu bisa saya berikan pendapat, karena tadi menuntun itu adalah mengarahkan, kita harus bisa mengarahkan bagaimana anak itu menemukan kodratnya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalkan lingkungannya itu di pesisir, kalau di daerah saya kan banyak yang di berbas pantai. Misalkan di berbas pantai, dekat daerahnya tuh apa? Laut, potensi apa yang bisa digali? Maka dari itu kita harus menumbuhkan kodrat dalam dirinya bahwa potensi sekitar saya itu masyarakat sosialnya adalah pelaut dan melaut. Apa yang bisa saya hasilkan? Kalau SMP itu kan sudah bisa ditanamkan untuk berpikir kritis. Kita pancing anak-anak itu, kita arahkan, lalu kita berikan contoh-contoh bagaimana menjadi seorang yang bisa berkecimpung di bidang perikanan tetapi sukses. Itu kan akan menjadi contoh bagi mereka bahwa wah seperti ini bisa juga loh, dan menjadi motivasi bagi mereka bahwa daerah sekitarnya itu menjadi potensi bagi dirinya untuk mencapai kesuksesan. Tidak perlu kita melihat orang lain yang ada di Jakarta jadi artis sukses. Apakah di Bontang harus seperti itu? Tidak. Kita arahkan mereka sesuai dengan kodrat sosial dan budaya yang ada di lingkungan mereka. Misalkan tadi kami di Berbas itu ya laut, dengan laut, nelayan, terus ikan, kapal, apa yang bisa digali di sana dan pariwisata dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu kita mengarahkan ke potensi-potensi yang ada di daerah sekitar. Begitu menurut saya, Ibu Fasilitator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Danang. Kalau dari kalimatnya Pak Danang tadi, menurut Bapak Ibu sudah ada enggak yang terwujud dari pendidikan yang relevan dengan sosial budaya atau culture yang ada di lingkungan Bapak Ibu? Maksudnya sesuai gitu ya? Oh, budayanya di sini masyarakat sosialnya tadi sepertinya nelayan, terus ternyata murid-murid Bapak Ibu juga sudah ada yang berhasil di bidang tersebut, atau setidaknya bukan di bidang itu, tetapi dia bisa berkreasi sesuai dengan kodrat alamnya itu tadi. Ada? Bu Prit sudah berapa lama? Iya, Bu Darus lagi, monggo. Baik, Ibu, terima kasih. Saya mencoba menanggapi ya. Kebetulan sekolah saya itu kan SMK di bidang kelautan kebetulan ya. Jadi sepertinya nyambung dengan yang Pak Danang sampaikan gitu. Karena background kita itu SMK kelautan, jadi memang betul sekali budaya, sosial budaya ini sangat melekat ya. Artinya sosial budaya ini tidak bisa kita pisahkan dengan pendidikan yang kita berikan gitu ya. Sebagai contoh misalnya di tempat saya itu ada jurusan pengolahan hasil perikanan gitu. Itu artinya apa? Kita memberikan pendidikan itu yang memang sesuai dengan culture yang ada di Kota Bontang ini. Kebetulan Kota Bontang ini kaya dengan kekayaan laut dan kita ada sekolah yang memang jurusannya ke sana gitu ya. Oleh karena itu anak didik kita itu kita bekali dengan ilmu-ilmu yang memang bagaimana mereka bisa memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya itu supaya tidak sebatas mereka sekolah, habis sekolah pulang enggak, tetapi begitu lepas dari sekolah ini mereka punya skill ya, punya kemampuan sehingga ketika lepas dari sekolah bisalah yang dia kerjakan gitu ya, mau wirausaha, mau ini, mau itu dan seterusnya yang memang kebetulan sumber alamnya pas sekali gitu, banyak sekali sumber alam perikanan yang ada di Kota Bontang ini gitu. Jadi menurut saya ya tadi sangat relevan sekali dan memang harus kita sesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kita nggak mungkin memberikan contoh misalnya ya di Bontang ini banyak sekali sumber-sumber alam lautnya gitu ya.
kalau kita misalnya mendirikan sekolah perkebunan, barangkali kurang pas kan gitu ya. Karena apa? Peserta didik kita nggak bisa langsung kita berikan ilmu yang langsung dia itu nangkep gitu ya. Karena anak-anak kita itu kan cenderungnya akan lebih mudah ketika praktek langsung gitu ya, kemudian melihat langsung dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Darus. Ya, Bu Rika silakan Bu Rika. Sama Bu Prita setelah itu ya. Silakan Bu Rika dulu. Ya Ibu, terima kasih. Menurut saya menuntun dalam konteks sosial budaya pastinya saya mengacu kepada pengalaman sehari-hari yang bertugas sebagai guru BK Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu harus bisa membimbing, mengarahkan murid-murid untuk bisa mencapai potensinya masing-masing. Jadi setiap anak itu istimewa, kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan terhadap anak. Karena setiap anak punya potensi, punya bakat, punya minatnya masing-masing. Dan itu mereka harus mendapatkannya. Mereka harus bisa mewujudkan potensinya itu untuk kehidupannya nantinya yang berhasil bahagia seperti itu Ibu. Jadi tidak terpaut kepada daerah potensinya apa, tapi potensinya si anak yang lebih diutamakan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Prita. Ya Ibu, terima kasih. Sebenarnya pada awalnya sebelum ada kurikulum Merdeka ini kan Bu, kita tujuannya itu mendidik siswa kan akademinya yang lebih kita perhatikan daripada hal-hal yang seperti ini. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata kebutuhan anak itu bukan cuma akademi aja, tapi kan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita nanti supaya dia bisa hidup di masyarakat dengan baik. Nah, betul sekali Bu, teman-teman tadi sudah mengomentar tentang bagaimana kita sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita yang di Bontang ini kita tingkatkan supaya anak-anak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti kemarin saya lihat anak-anak di sekolah saya Ibu, P5 itu misalnya dari bahan-bahan bekas seperti minyak goreng itu yang minyak goreng bekas itu saya pikir ya dibuang dengan begitu saja, ternyata bisa diolah jadi sabun dan sebagainya. Terus kemudian sampah seperti kulit pisang yang kita biasanya buang-buang aja ternyata bisa digunakan untuk membuat pupuk cair gitu, seperti itu. Dan ternyata itu ya bermanfaat sekali. Dan dengan demikian saya mulai merubah pola pikir saya. Oh ternyata tuh kita menuntut anak itu tidak mesti akademinya yang harus bagus, tetapi bagaimana dia bisa mempersiapkan dirinya nanti ke depannya supaya dia bisa hidup di masyarakat dengan baik. Saya rasa begitu Bu. Iya, luar biasa Bu Prita ya. Jadi kalau kita berbicara tentang menuntun pada konteks sosial, setuju sekali dengan Bu Rika, Bu Prita, dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat daripada potensi anak. Jadi kita tidak menuntut hanya di nilai akademiknya, tetapi juga bagaimana keinginan anak tersebut dan potensi apa yang mereka miliki, kemudian potensi apa yang ada di daerah kita, itulah yang bisa kita kembangkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ada alam, ada zaman. Kenapa harus ada kurikulum Merdeka sekarang yang lebih menekankan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Padahal filosofi atau Tuturi Handayani itu dari zaman saya SD kayaknya sudah ada ya gitu. Kenapa baru sekarang? Silahkan. Ini yang masih bisa boleh di chat, kalau yang tidak bisa berkomentar langsung. Kalau yang berkomentar langsung silahkan. Ya, Bu Rika lagi, silahkan Bu Rika. Iya, terima kasih Bu. Menurut saya kenapa baru sekarang? Karena mungkin para pelaku atau pemangku jabatan baru menyadari bahwa
setiap anak itu beda zaman, beda pola pendidikan harusnya. Nggak ada lagi misalkan seorang orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak atau guru yang menjadi pusat dari pembelajaran, itu nggak berlaku lagi. Jadi memang baru menyadarinya saat ini dan alhamdulillah belum terlambat meskipun sudah tertinggal jauh, tapi masih optimis bahwa pendidikan Indonesia bisa maju ke depannya insya Allah. Jadi setiap anak perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya karena memang setiap anak itu beda. Beda dilahirkan, beda waktunya, beda juga pola pendidikannya. Kemudian setiap anak punya potensinya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing dan nggak bisa disamakan satu sama lainnya. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rika, silakan Pak Bu Darus. Ya Pak Jusriyadi selanjutnya. Baik Ibu, mengenai kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Memang kita harus memperlakukan anak itu sesuai dengan dua kodrat itu. Zaman sekarang perlakuan kita terhadap peserta didik atau terhadap anak di zaman sekarang itu akan berbeda dengan perlakuan kita ketika barangkali kita sebagai murid dulu gitu ya. Karena apa? Sekarang kita sama-sama tahu fasilitas serba ada gitu ya. Ada HP yang segala-galanya ada di sana ya. Otomatis kita memperlakukan anak itu juga sesuai dengan kondisi yang sekarang. Makanya ketika kita barangkali mengajar dengan berbagai macam teknologi itu akan lebih tepat untuk saat ini. Tetapi kalau dulu kita karena nggak mengenal teknologi gitu ya, maka metode dulu itu paling ya efektif ceramah gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita memperlakukan anak dengan ceramah, mungkin anak akan bosan, kemudian mungkin ngantuk dan seterusnya. Tetapi kalau kita coba perlakukan sesuai zamannya sekarang, kita gunakan berbagai macam aplikasi dan seterusnya yang menuntun kita untuk mengikuti zamannya sekarang, maka insya Allah pembelajarannya pun akan asik gitu ya, akan asik. Kemudian anak-anak pun juga akan mengikutinya dengan senang hati. Oleh karena itu, ya itu tadi pendidikan itu memang harus sesuai dengan kodrat zamannya, alamnya pun juga demikian gitu ya. Sama halnya seperti saya pernah ini ya, waktu saya baca ini gambarannya Ki Hajar itu memberikan gambaran bahwasanya pendidikan itu seperti halnya petani gitu kan. Nah, petani kita memperlakukan bagaimana menanam padi dengan menanam jagung itu kan berbeda-beda gitu. Artinya alam jagung tidak bisa kita perlakukan dengan alam sawah gitu, alam padi gitu ya. Kalau kita menanam jagung kok memperlakukannya seperti menanam padi ya nggak tumbuh kan gitu. Oleh karena itu ya kodrat alam ini pun juga harus kita lihat betul-betul terhadap anak gitu supaya memang pola didik kita tepat sesuai zamannya, sesuai dengan kodrat alamnya. Itu Ibu, terima kasih. Siap, baik, terima kasih. Silakan Pak Jusriyadi. Baik Bu, makasih. Jadi lupa Bu ngomong apa Bu? Ini kalau Pak Jusriyadi ini agak unik karena dia berada kalau di Bu Darus ya usia mereka udah SMK gitu ya, udah besar-besar. Maka perlakuan itu akan berbeda dan lebih unik kalau berada di SD. Lebih unik lagi nanti kalau kita dengar yang ada di taman kanak-kanak. Iya Bu, mungkin saya mulai. Saya pernah teringatlah dengan salah satu mungkin kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kalau nggak salah. Jadi jauh-jauh sebelum mungkin Ki Hajar Dewantara, gitu ya? mungkin sebelum Ki Hajar Dewantara mencetuskan yang 3 filosofis itu, mungkin jauh-jauh sebelumnya sudah ada di agama kita, agama Islam khususnya. Salah satunya tadi itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi memang anak itu harus dididik sesuai dengan zamannya. Seperti kata Bu Darus tadi dan Bu Rika, bahwa anak itu atau mendidik anak itu nggak bisa sama dengan waktu kita dulu didik sama guru kita waktu SD. Kalau dulu mungkin kita masih dipukul, kita lapor, mungkin kita akan ditambahi dengan pukulan dari orang tua. Tapi kalau sekarang, ketika mungkin itu tegurannya tidak mendidik,
atau menyakiti atau meninggalkan bekas, itu mungkin orang tuanya akan komplain ke sekolah atau mungkin akan kita dilaporkan ke pihak berwajib. Jadi itu mungkin apalagi dengan kemajuan teknologi zaman yang sekarang makin kompleks, makin hebat. Jadi mendidik sekarang itu harus mempertimbangkan kodrat alam ini dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru juga harus selalu mengupgrade dan mengupdate cara metode pendidikan yang akan kita berikan kepada peserta didik yang akan kita hadapi baik di sekolah maupun mungkin terutama mungkin di rumah ya buat anak-anak kita. Mungkin begitu Bu. Makasih. Iya, terima kasih Pak Jusriyadi. Saya sebenarnya tuh agak-agak terharu ya. Padahal kita tuh dari kalau di agama kita tuh kan sudah ada ya pola mendidik itu ala Rasulullah atau yang ada di dalam hadis maupun tuntunan kita di dalam Al-Quran ya tentang bagaimana ini kan Idul Adha nih ya, Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya menyukai sesuatu tidak berlebihan, kemudian harus patuh kepada orang tua, patuh pada perintah yang maha kuasa. Nah itu kan sebenarnya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa karena kita yaitu tadi zaman. Nah pengaruh zaman dibandingkan pengaruh alam, mana yang lebih berbahaya menurut Bapak Ibu? Lebih mengerikan mana? Bu Ratna ini tadi yang sudah angkat tangan. Lebih serem mana ini Bu Ratna? Kodrat alam atau kodrat zaman? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Menurut saya ini yang kita hadapi sebagai pendidik, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu karakter, kodrat zaman keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Menurut saya yang lebih mengerikan saat ini adalah kodrat zaman, di mana penggunaan internet seperti makan buah simalakama, artinya kebijakan dari penggunanya itu. Jadi alatnya tidak salah, tetapi penggunanya yang salah. Bagaimana siswa, orang tua, kemudian kita pendidik memaknai hal ini, menggunakan alat-alat ini, sumber-sumber yang begitu banyaknya yang bisa kita dapatkan dengan mudahnya, kita bijaki dengan sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat. Gitu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Nah, ini Mas Danang ini kan kalau anak yang zamannya itu agak lebih milenial ya dibandingkan saya. Gen Z Bu, Gen Z. Iya, termasuk Gen Z dia ini. Nah, Gen Z. Bukan Gen Z ya. Apalagi Mas Danang ini yang berhubungan dengan media-media elektronik yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya Mas Danang ini bisa menstimulus murid-muridnya, murid-murid yang sangat rentan nih, ketika SMP itu kan rentan ya, agar mereka tuh tidak salah menggunakan. Seperti Mas Danang lah ya, Mas Danang lakukan, toh dari dulu ya hobi dengan bidang elektronik tuh kok nggak bisa kecebur gitu loh. Kalau sekarang kan anak-anak banyak sekali yang kecebur, nggak bisa main HP aja atau diambil HP-nya udah stres, mau bunuh diri dan sebagainya. Nah itu bagaimana menanamkan itu kepada murid-muridnya Mas Danang? Saya panggil Mas saja ya, karena ini masih anak saya. Kalau menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, menanamkan dari guru itu masuknya hanya sekitar 20-30% saja. Ya. Sedangkan selebihnya adalah faktor internal dari keluarga, Bu. Itu menurut pengalaman kami di sekolah itu. Jadi, keluarga itu, apa yang ada di keluarga akan tercermin ke diri anak dan akan terbawa di sekolah. Gitu. Ketika di rumah pengawasan terhadap perilaku anak itu berkurang, maka di sekolah juga kemungkinan dia akan menjadi anak-anak yang sangat menonjol. Mayoritas seperti itu. Jadi, kami di sekolah tetap menghimbau bahwa bahaya penggunaan gadget itu seperti ini. Ini efeknya ketika kamu menyebarkan berita-berita bohong. Ini efeknya ketika kamu membuli temanmu di grup dengan teguran yang dilakukan di sekolah, tapi ketika di rumah itu sudah di luar dari kewenangan sekolah. Benar pada saat pandemi dulu,
diperkenankan untuk menggunakan perangkat handphone. Tetapi untuk sekarang siswa itu sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan handphone. Berarti mayoritas dia penggunaannya adalah di rumah. Seperti itu, Ibu, 2 tahun terakhir ini. Tetapi kami di sekolah tetap menanamkan juga bagaimana membuat handphone itu menjadi suatu sumber belajar dan alat untuk belajar, yaitu dengan memberikan penugasan-penugasan menggunakan misalkan yang paling gampang Canva, lalu menggunakan kuis. Di sekolah itu menggunakan Quizizz, seperti itu, dan Kahoot, dan lain sebagainya. Mereka juga, kalau di sekolah pasti akan memanfaatkan sumber belajar berupa internet dan handphonenya. Tapi kalau di rumah, itu sudah di luar dari kewenangan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu saja sih Bu, kalau dari sekolah pasti selalu mengingatkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Selebihnya itu adalah kerjasama antara orang tua dan sekolah. Bagaimana orang tua mau membantu sekolah untuk mendorong anaknya mencapai kesuksesannya. Dari sekolah menarik, anaknya diberi materi, diberikan stimulus, diberikan trigger-trigger. Kalau dari orang tuanya tidak mendorong, percuma kita tarik. Sekolah sendiri yang keberatan, seperti itu. Jadi sebenarnya ya sekitar 60-70% orang tua ikut andil di luar dari kewenangan guru, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Danang. Iya, Bu Darus silakan memberikan tanggapan lagi. Baik Ibu, saya termasuk yang paling tertarik dengan diskusi masalah HP ya, teknologi. Memang kita tidak pernah lepas dengan itu sekarang. Tetapi gini Bu, HP ini kan seperti tadi siapa yang bilang buah si malakama ya. Iya betul. Benar sekali. Pengaruhnya kalau menurut saya ya, pengaruhnya itu jauh lebih banyak gitu. Kalau kita lihat lah, misalnya contoh lah, saya kemarin real ini baru pulang dari sekolah, di samping rumah saya ini ada banyak sekali anak-anak. Kebetulan kan musim libur ya Bu ya. Ini kan liburan, jadi yang kelas SMP itu pada ngumpul di sebelah rumah saya. Kebetulan anaknya SMP jadi teman-temannya. Tapi apa yang dilakukan Bu? Main game Bu. Jadi saya sempat tengok, saya perhatikan gitu ya. Saya coba diamkan dulu karena saya baru pulang gitu. Jadi saya coba lihat kondisinya. Dan ternyata yaitu tadi game yang akhirnya kemudian membuat candu pada peserta didik itu ya. Itu tidak hanya terjadi di lingkungan SMP, SD, SMA. Menurut saya ini pengaruhnya luar biasa sekali gitu. Jadi kalau saya di sekolah gitu ya, kalau Mas Danang tadi di sekolah mencoba membatasi, saya kebetulan karena di SMK ya anak-anaknya sudah dewasa ya. Tapi ya benar, setiap kali saya masuk ke kelas, saya selalu ingatkan, bahkan saya sering bilang ke anak-anak gini Bu, musuh terbesar kalian sekarang itu adalah ini. Saya sebut ini adalah hantu gepeng gitu saya bilang. Hantu gepeng ini, jadi musuh terbesar kalian saat ini itu bukan belajarnya, bukan teknik, bukan. Tapi musuh terbesar kalian dalam mencapai cita-cita kalian adalah hantu gepeng yang kalian pegang, saya bilang gitu. Karena apa? Masya Allah Bu, untuk menangani masalah HP saja, saya sendiri pribadi ya, di kelas kadang-kadang kewalahan Bu. Ya, contoh saja real misalnya, kita baru keluar dari kelas gitu ya. Apa yang dilakukan anak didik kita? Mengeluarkan HP, langsung teng gitu, tangannya sampai kayak mau putus mungkin gitu. Bahkan ada sempat saya pernah lihat anak saya itu, anak didik saya itu, tangannya sampai dikupasin pakai itu Hansaplast. Saking apanya, saking kerennya mereka main HP gitu. Gitu. Artinya apa? Artinya memang teknologi memang ada di depan mata kita. Kita tidak bisa mengesampingkan itu gitu ya. Tetapi bagaimana kita mau mengolah teknologi itu, kita butuh effort yang besar untuk ini ya. Tidak semudah menurut saya ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena memang HP itu sekarang ya tadi, musuh terbesar anak-anak kita sekarang itu HP. Itu aja Ibu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Darus. Ya memang seperti tadi Mas Danang bilang bahwa tanggung jawab menuntun atau mendidik anak itu bukan hanya dari sekolah atau guru. Kita tuh hanya berapa persen sih dalam satu hari. Anggaplah kalau yang SMA ya sekolah dari jam 7 pagi, jam 3 gitu ya. Paling sore-sorenya jam 4 gitu. Hanya berapa jam. Selebihnya adalah memang madrasah yang terbesar itu adalah rumah. Nah,
tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah. Karena di sekolah itu hanyalah lembaga yang menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Sementara pendidikan itu bahkan tadi Pak Jusriyadi sampaikan ya kan, dari di dalam kandungan saja kita tuh sudah harus dididik ya, melalui doa-doa biasanya, terus kadang-kadang kan ada juga yang memperdengarkan musik ya, memperdengarkan musik klasik, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, itu biasanya untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang memang punya kecerdasan intelektual yang cukup baik dan juga kedepannya bisa mandiri. Jadi memang benar tugas dan fungsi guru itu kita hanya mengantarkan seperti kata Pak Jusriyadi, menggandeng anak kita, kita tuntun untuk mengantarkan mereka. Selebihnya ketika kita sudah menghantarkan, maka lingkungan tempat mereka besar itulah yang wajib turut mendukung untuk membentuk anak-anak kita. Baik, pertanyaan terakhir, ada enggak kaitannya, relevan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Ya kan, lebih fokus tadi kita berbicara semuanya adalah fokus anak-anak, potensi anak, ya kan, lingkungan anak dan sebagainya. Kemudian relevannya apa? Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terhadap pendidikan yang berhamba pada anak ini relevannya apa? Kaitannya apa? Silakan Bu Ratna mungkin. Oh, saya belum dengar suara ini ya, masih bisa diganggu tidak sudah ini Pak Jusriyadi dan Pak siapa itu tadi? Pak Suyitno. Belum dengar suaranya nih. Silakan. Pak Jusriyadi sudah, Pak Saya sudah Suyitno. sering. Oh iya maaf ya Pak Suyitno. Oh atau yang dari dari PAUD, Bu Aminah dengan Bu Asmainah ya kalau nggak salah. Bu Asma silakan. Ya. Ya. Ya, saya mungkin mau mencoba ya mungkin jika nanti. Ini beruntung sekali nih kalau Bu Aminah ini. Ibu, saya punya pengalaman di program guru penggerak angkatan 9 lalu yang juara itu yang dari PAUD Bu, yang paling keren dari Kutim tuh namanya Marah Edah, dan bahkan dia tuh sampai jadi the best of program guru penggerak angkatan 11 di Kutim kemarin itu. Nah, jadi jangan berkecil hati ya Bu Aminah dan Bu Asmainah. Justru ini filosofi Ki Hajar Dewantara tuh ada di PAUD kalau menurut saya. Silahkan Bu Aminah. Baik, saya mencoba ini ya Bun, memberi pendapat. Tapi mohon maaf suara saya agak terganggu ini. Iya, kurang fit ya. Iya, baik. Tadi apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak ya Bun ya, dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Saya mencoba bahwa seorang pendidik khususnya ini langsung ke teknisnya sebagai guru PAUD ya Bun, bahwa bagaimana guru itu harus memuliakan anak, jadi berpusat pada anak gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan perasaan anak untuk bahagia, senang, begitu ketika dia dimuliakan, dia dihormati gitu. Jadi akhirnya menumbuhkan kondisi anak seperti itu akan memudahkan anak untuk dia menyerap segala ilmu yang dia dapat, khususnya pengenalan di usia PAUD, begitu dia mengenal segala sesuatu, belajar untuk mengenal dari rasa ingin tahunya gitu. Ketika dia memiliki rasa bahagia, rasa senang, akhirnya dia bebas untuk memiliki kebebasan untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya seperti itu. Dan kami sebagai guru PAUD yang berupaya untuk menuntun siswa
bagaimana kita sebagai pendidik PAUD itu untuk memberikan teladan. Jadi apa yang kita, apalagi seorang anak PAUD itu adalah peniru ulung ya Bun. Jadi apa yang dia lihat gitu, dia lihat dari kita sebagai role modelnya gitu. Jadi kita memperlakukan anak sesuai tadi kodratnya, melayani mereka dengan tulus hati, memberikan teladan. Kemudian ya seperti filosofi tadi Ki Hajar Dewantoro, membangun semangat, memberikan dorongan, seperti itu. Seperti itu Bun. Mohon maaf ini kalau misalnya ada salah. Iya. Makasih Bu Aminah. Pernah nggak di PAUD itu, kan kalau PAUD itu kan anak-anak itu adalah peniru sejati ya tadi kata. Oh ya silakan Bu Ratna, peniru sejati. Ya sebentar ya Bu Rika. Pernah tidak kita menanyakan keinginan-keinginan mereka? Karena ini kan mereka masih kecil-kecil ya. Masih bersila, keinginannya itu sangat luar biasa, banyaknya, fantasinya begitu besar. Sebelum Bapak Ibu atau ibu-ibu, kalau di PAUD itu sering banyak ibu-ibu ya, jarang ada bapak-bapak jadi guru PAUD. Ibu-ibu memberikan peluang kepada mereka apa yang mereka ingin lakukan pada hari itu gitu. Silakan, boleh Bu Asma, boleh Bu Aminah. Baik, saya mau mencoba menjawab ya Bun. Jadi tadi tuh ketika kita memberikan kebebasan misalnya gitu tadi. Jadi anak itu misalnya hari ini kegiatannya berbeda dengan apa maksudnya gini. Saya blank. Jadi anak-anak dapat mengungkapkan Bun. Jadi misalnya, Bun, kita misalnya belajar hari ini tentang misalnya temanya tentang alam gitu. Tapi ketika mereka diajak keluar gitu, akan muncul berbagai pertanyaan gitu. Iya, pertanyaan gitu. Terus kemudian akan muncul kosakata yang mungkin di luar yang kita persiapkan gitu Bun. Jadi akhirnya Bu besok kita belajar ini gitu. Jadi akhirnya memunculkan ide-ide ya. Ide-ide. Mungkin seperti itu mungkin bisa ditambah sebenarnya. Ya. Baik Bu Rika, silakan Bu Rika. Bu Rika ini luar biasa ya karena dia BK, bimbingan konseling. Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya coba untuk menarik benang merah dari relevansi pemikiran KHD tentang tadi menghamba pada anak. Jadi dulu pada saat saya kuliah, saya latar belakangnya psikologi, Bu. Jadi ada salah satu teori yang disebut teori tabula rasa. Nah, teori tabula rasa ini berpendapat bahwa setiap anak yang lahir adalah kertas putih kosong. Lingkungan dan orang dewasa lah yang akan mencoretnya, seperti itu. Nah, itu kemudian teori itu dibantah dengan teori-teori selanjutnya, dan itu alhamdulillah sekarang tercerahkan melalui pemikiran KHD, Ibu. Jadi memang setiap anak bukanlah seperti kertas kosong. Jadi anak itu lahir sudah punya potensinya masing-masing. Nah, ini pendidik yang bisa mengarahkan potensi anak itu, yang bisa seperti menunjukkan yang benar, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa benar-benar disadari oleh anak. Saya sebagai guru BK itu sering mendapati semacam titipan, Ibu. Semacam titipannya itu begini. Sejak kelas 11 itu sudah diadakan bimbingan karir, Ibu, kalau di sekolah kami. Bimbingan karir itu bimbingan untuk kelanjutan nanti anak-anak mau melanjutkan kuliah di mana atau mau bekerja seperti itu. Nah, beberapa orang tua menganggap bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran adalah kuliah yang buat jadi kaya, begitu. Akhirnya seringkali ketika menelpon orang tua atau bertemu orang tua, Ustazah tolong ya, ini anak saya nanti diarahkan masuk Fakultas Kedokteran. Kemudian ketika saya menemui anaknya,
nggak mampu Ustazah, saya tuh nggak mampu, saya tuh nggak bisa Ustazah di kedokteran, itu ibu sama bapak aja yang pengen seperti itu. Jadi berhentilah orang tua untuk meneruskan cita-citamu yang nggak tercapai kepada anakmu gitu. Itu menyiksa Bu, menyiksa bagi anak. Mungkin bisa dipaksakan bisa masuk, apakah bisa keluar atau apakah anak tersebut akan bahagia menjalaninya. Nah ini kan jadi problematika selanjutnya. Jadi memang setiap anak punya potensinya masing-masing, karakter itu perlu dikuatkan di dasar keluarga Ibu, seperti itu. Terima kasih Bu. Saya kok terharu dengar Bu Rika cerita. Ya, betul sekali. Pendidikan yang berhamba pada anak ini sebenarnya dulu malah diterapkan dari orang tua saya yang bukan pendidik. Orang tua saya itu sebenarnya bukan pendidik, kemudian beliau adalah single parent, tapi beliau tidak pernah membuat atau membuat statement bahwa, "Oh, anak harus begini-begini," tidak. Jadi semua itu diserahkan kepada kita. Hal-hal yang ingin kita capai itu berdasarkan daripada ya diri kita sendiri. Jadi kamu mau pintar berarti konsekuensinya kamu harus apa gitu. Mau jadi juara konsekuensinya kamu harus apa. Jadi kembali pada diri kita sendiri. Jadi zaman dulu itu saya tidak pernah dituntut, oh anak saya harus belajar ini, harus paham ini supaya jadi juara. Enggak, ibu saya selalu bilang begini, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Kita mau ingin bersih misalnya, itu kan harus rajin mandi minimal 2 kali sehari, ingin wangi kan seperti itu. Nah, seperti itulah ibu saya tanamkan kepada saya dan adik-adik saya. Nah, sehingga apa yang kita ambil itu tidak akan menjadi penyesalan pada diri kita sendiri. Termasuk sampai dengan memilih jodoh ibu saya itu silahkan. Konsekuensinya begini, konsekuensinya begini. Jadi ketika itu menjadi pilihan kita, maka kalau jadi sesuatu dengan diri kita, kita tidak akan menyalahkan orang tua kita. Berbeda halnya kalau misalnya orang tua mendoktrin ya anak-anaknya harus menjadi dokter atau seperti apa. Nah, pada saat mereka gagal, maka hal kegagalan yang dia terjadi pada dirinya itu selalu akan dibebankan kepada orang tuanya meskipun tidak semua itu orang tua yang bersalah ya. Jadi seperti itu. Luar biasa ya pengalaman Bu Rika dan mudah-mudahan kita merupakan contoh dari orang tua yang memang menetapkan pendidikan itu berhamba kepada anak. Jadi apapun keinginan anak selama itu positif, selama itu baik dan sesuai, kita hanya menuntun dan mengarahkan. Kita hanya memfasilitasinya saja sampai mereka bisa menjadi mandiri. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir dan kita akan dialog atau diskusi atau tanya jawab deh tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan yang berhamba pada anak ini. Nah, kan di kelas ini ada dari PAUD, kemudian dari SD, SMP, dan SMA. Nah, pola pendidikan yang berhamba pada anak, kalau tadi di PAUD Bu Aminah sudah menjelaskan, metodenya seperti apa sih supaya ini tidak disalahartikan gitu loh oleh murid, apalagi kalau yang sudah jelang remaja sampai dengan ini ya dewasa, berhamba pada anak tuh apa-apa harus kita turutikah atau konsekuensi yang seperti apakah yang kita lakukan atau kesepakatan seperti apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau di PAUD mah mungkin tidak terlalu sulit ya, yang penting anak-anak tidak dibully, tidak merasa terancam, pasti mereka akan bahagia. Tapi kalau mulai dari SD, SMP, SMA, SMK lagi yang lebih pada kejuruan, pasti mempunyai effort yang berbeda-beda ini tanggapan anak-anak. Silakan mulai dari SD dulu. Tekniknya seperti apa supaya anak-anak tidak salah paham, termasuk nanti lingkungannya mereka. Silakan Pak Jusriadi, Bu Prita yang dari sekolah dasar. Bu Prita dulu boleh.
Ya Ibu, terima kasih. Menurut kami, saya lah, pendidikan yang berhamba pada anak, itu memang sebenarnya ya kita sebagai pendidik, ya mengikuti apa yang dimau anak gitu. Tapi meskipun kita sebagai hambanya mereka supaya mereka menjadi orang yang sukses, tetap kita tidak menyampingkan cara mereka memperlakukan kita sebagai pendidik juga, di mana tata krama itu tetap dijalankan. Kemudian kesepakatan misalnya seperti saya di kelas, misalnya kesepakatan apa yang kita sepakati bersama. Jadi ketika siswa awal pembelajaran di awal sekolah itu biasanya kesepakatan apa yang kita buat, kita lakukan bersama, dan ketika ada yang melanggarnya, sanksinya apa, dan itu kita sepakati bersama. Jadi anak-anak itu tidak merasa tertekan dengan apa yang kita sepakati bersama, karena sudah merupakan diskusi kita bersama, kesepakatan bersama kelas. Itu sih Bu. Ini contohnya misalnya anak-anak nggak boleh terlambat. Kalau terlambat bagaimana misalnya? Kalau terlambat berarti harus bersalaman dengan teman sekelasnya semua ya. Kalau siapa yang terlambat nanti salaman sama temannya semua. Atau misalnya tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR apa sanksinya misalnya? Kalau nggak mengerjakan PR berarti besoknya mengerjakan 2 kali lipat dari PR yang sebelumnya. Seperti itu Bu. Itu relevan nggak dengan berhamba? Jadi tadi tuh kalau misalnya Bu Prita tadi kan menyampaikan apa yang menjadi keinginan anak, tetapi ketercapaian daripada kita sebagai pendidik itu juga bisa disampaikan. Nah, kalau misalnya seperti itu tadi tidak melakukan tugas kemudian dapat tugas tambahan 2 kali, mungkin Bu Prita tidak menjawab ya. Mungkin yang lain nih. Ini sudah sangat sesuai enggak dengan itu pendidikan yang berhamba pada anak, atau malah kalau kita kasih ya itu Ibu sebelum mengikuti CGP ya Bu ya. Itu sebelum mengikuti CGP. Jadi ketika saya kemarin Merdeka Belajarnya, ternyata saya baca-baca juga, jangan merasa anak mengerjakan sesuatu menjadi hukuman buat dia. Jadi mungkin ke depan ini akan saya perbaiki bagaimana membuat kesepakatan kelas itu supaya tidak merasa anak terbebani atau merasa diberi punishment ya Bu ya. Mungkin seperti itu Bu. Itu pembelajaran kita sebelum kita berdiskusi saat ini Bu. Mungkin ke depannya akan saya perbaiki, mungkin anak jangan sampai merasa terhukum dengan kesepakatannya sendiri gitu. Iya Bu, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Prita. Kalau dari SMP nih, siapa yang dari SMP? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan ketika anak melakukan sebuah tindakan yang bukan kesalahan ya, tapi ketidaktahuan mereka, atau mungkin ada hal yang kita tidak tahu dari diri mereka yang belum kita gali. Nah, hal apa yang harus kita lakukan kalau mereka membuat sebuah hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan? Dari SMP misalnya, dari SMP siapa? Cuman Mas Danang sama Pak Itno ya? Halo? Tidak ada? Ya, coba kalau yang dari PAUD, Bu Aminah dan Bu As, apa yang bisa dilakukan apabila anak tidak sesuai dengan kesepakatan kelasnya atau yang sudah kita bangun gitu? Kalau mereka membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, apa yang bisa kita lakukan agar tindakan kita itu memanusiakan mereka, bukan memberikan hukuman jatuhnya? Silakan Bu Aminah atau Bu As. Bu Asmaina. Bu Aminah boleh?
Tidak dengar Bu Aminah kayaknya. Ya, belum dinyalakan mikrofonnya Bu Aminah. Ya, sudah? Belum? Ya. Iya. Baik, tadi apa yang kita lakukan ya Bun ya? Jika anak kita ada melakukan hal yang di luar kesepakatan atau tindakan yang tidak sesuai lah menurut. Tapi yang dilakukan itu tidak berbentuk seperti tadi Bu Prita. Kalau sebelumnya itu diberi sanksi seperti itu, tapi sanksi itu seperti bukan sanksi gitu loh. Tapi anak-anak itu akan memahami bahwa hal itu tidak boleh dilakukan ke depannya. Iya, kalau di kelas tuh biasanya kan ada keyakinan kelas ya Bun. Dari keyakinan kelas itu kan dibuat itu berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi apa yang mau kita yakinkan, apa yang mau kita yakini itu yang kita buat sepakati bersama gitu. Dan ketika dalam keyakinan kelas tuh misalnya toleransi, sopan santun gitu. Kemudian sayang teman, tertib, kemudian mandiri, bertanggung jawab seperti itu. Jadi ketika misal ada salah satu anak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mungkin misalnya dia tidak mau ngantri, biasanya kita tanyakan lagi, sayang, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati misalnya di situ antri misalnya gitu. Kita tanyakan kembali Bun, jadi apa akibatnya gitu. Jadi apa yang kembali lagi kita kembali ke tanyakan ke perasaan teman-teman bagaimana jika misalnya Ananda tidak antri begitu. Jadi kembalikan ke perasaan ke anak apabila dia akibat jika dia tidak antri gitu. Jadi nanti anak-anak yang lainnya mungkin nanti akan membantu, kemudian ada yang ngasih pendapat seperti itu. Seperti itu Bun. Mungkin Mbak Asma bisa. Bu Asma belum ada suaranya ini ya, silakan. Ya mungkin kalau di PAUD lebih ini ya, ngobrolnya lebih kita menanyakan hal-hal apa yang sudah dia lakukan dan menurut mereka itu baik atau tidak, begitu ya mungkin. Supaya mereka juga akan berpikir nantinya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak boleh, kesalahan yang dia lakukan itu tidak boleh terulang lagi. Kan itu ya, seperti itu penguatannya kalau di PAUD. Nah kalau di Bu Asmaina, silakan. Ada yang mau ditambahkan Bu Asmaina? Iya, seperti itu tadi Bu, dengan penjelasan Bu Ami. Ya, dengan apa? Kita kan punya keyakinan kelas seperti itu Bu ya. Maaf Ibu, saya ndak nyalakan ini kamera, jaringannya nggak bagus. Iya, nggak apa-apa. Kita ada keyakinan kelas ya seperti itu tadi, misalnya anak-anak melakukan maaf ya kesalahan, kita kembalikan dia dengan keyakinan kelasnya dan akibat apa yang akan dirasakan teman-teman yang lain dengan apa kesalahan dari anak tersebut seperti itu. Jadi mereka kadang mikir sendiri atau enggak ada temannya yang ingatin. Gitu aja sih Bu kalau dari TK. Iya. Baik. Kalau dari SMA SMK nih, nah karena ini kan anunya beda ya, mereka sudah bisa berpikir secara kritis. Ketika mereka melakukan sesuatu yang di luar daripada kesepakatan, terus effort dari Bapak Ibu sekalian ketika mau menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang tepat dan mereka harus bisa memperbaiki itu seperti apa. Bu Rika mungkin, kalau Bu Rika nih yang paling sering ya bertemu dengan hal-hal yang seperti itu kayaknya. Silakan Bu Rika. Iya Ibu. Ya, namanya guru BK ya Bu. Iya. Sehari-hari dihadapkan kepada permasalahan. Nah, jadi ketika seorang murid, seorang anak melanggar peraturan seperti itu, bagaimana cara saya sebagai guru, khususnya guru BK, untuk
bisa memahamkan bahwa yang dilakukannya itu salah. Tentunya tidak di depan teman-temannya, Ibu. Karena bagi murid SMA harga diri itu utama, Bu, gitu. Jadi memang kita nggak boleh menegur murid yang sudah dewasa atau remaja akhir itu di depan teman-temannya. Jadi yang saya lakukan adalah manggil ke ruang BK. Makanya dari awal sejak MPLS seperti itu, saya menyampaikan bahwa ruang BK bukan ruangan untuk menghukum, tidak. Jadi ruang BK adalah ruang untuk menemukan jati diri, seperti itu. Jadi ketika saya memanggil seorang anak karena melakukan pelanggaran, teman-temannya nggak beranggapan bahwa dia dihukum seperti itu. Jadi nggak ada desas-desus, nggak ada labeling seperti itu. Jadi konseling. Intinya konseling, Ibu. Jadi di sekolah kami juga ada sistem poin. Sistem poin ini setiap anak dibekali 100 poin. Nah, 100 poin itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa berkurang ketika dia melanggar peraturan dan bisa bertambah dengan istiqomah berbuat baik. Senyum pun ada poinnya, Ibu. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak dia melakukan suatu pelanggaran, berkurang poinnya, diperlihatkan secara terbuka bahwa ini, Nak, poinmu berkurang. Sekarang terserah gimana ke depannya. Apakah poin ini harus terus berkurang atau mau diperbaiki? Diperbaiki dengan cara apa? Istiqomah sholat duha, istiqomah membersihkan kelas tanpa diminta, tanpa disuruh, membantu temannya, itu akan dapat poin seperti itu. Sehingga poin yang sudah minus bisa tergantikan kembali. Nah, ini saya anggap cukup relevan, juga cukup banyak membantu untuk menemukan karakter dari anak masing-masing. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dulu. Tata tertib atau aturan-aturan yang dilakukan sekolah selama ini sudahkah melibatkan daripada murid-murid tentang bagaimana apa yang mereka inginkan di sekolah? Apakah itu sudah melibatkan murid-murid selama ini atau belum? Ya, insya Allah kalau di sekolah saya melibatkan, Ibu, karena di MPLS itu seperti itu. Kemudian ada program yang namanya kita itu tanda tangan bersama, begitu, Ibu. Jadi di sana itu nanti seperti semacam keyakinan, tapi bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan keyakinan angkatan, seperti itu, Ibu. Jadi mereka tanda tangan nanti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbicara, itu semua nanti disepakati apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, begitu, Ibu. Kalau di SMK 2 nih gimana nih Bu Darus? Karena SMK 2 kan mayoritas kebanyakan cowok ya, gitu. Ya, baik Ibu. Hal apa yang sudah dilakukan? Hal apa yang sudah dilakukan oleh sekolah Ibu sehingga kita bisa mengakomodir keinginan murid, tetapi juga tidak banyak melukai atau melanggar daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah Ibu. Oke, baik. Kalau di sekolah saya, Ibu ya, mungkin karena bukan sekolah yang background-nya seperti punyanya Bu Rika ya. Kalau punya Bu Rika itu ibaratnya sistemnya memang sudah dibuat semuanya bagus gitu, artinya semuanya menyepakati dengan sistem itu. Kalau di sekolah kami, Ibu, kebetulan kami ini kan sekolah seni militer ya. Seni militer, kita itu di awal memang ketika PPDB seperti hari ini, kebetulan tadi saya juga barusan menangani PPDB. Di dalam PPDB itu kita mencoba menjelaskan ke orang tua sekaligus kepada calon peserta didik, terutama dalam hal memilih jurusan gitu yang pertama. Karena kan namanya SMK ya, itu kalau anak nggak sesuai dengan minatnya, biasanya akan putus di tengah jalan gitu. Baru lihat 1 bulan masuk atau mungkin 1,5 dia merasa wah ini nggak sesuai dengan keinginan saya nih gitu. Apa yang terjadi biasanya keluar Bu, mencari yang pas, entah keluar dari sekolah atau pengen pindah jurusan. Oleh karena itu langkah pertama yang kami lakukan adalah saatnya PPDB seperti ini kita jelaskan jurusan ini tuh begini Bu, jurusan ini tuh begini dan seterusnya, sehingga anak dan orang tua punya gambaran. Dan kita menekankan kalau jurusan ini nanti
arahnya ke sini dan seterusnya gitu. Nah, terkait dengan peraturan gitu ya, terkait dengan peraturan, sekolah kami belum seperti halnya punyanya sekolahnya Bu Rika di HBS ya. Tetapi di awal awal pembelajaran, awal masuk, itu kita memang ada tanda tangan semacam tata tertib, Bu. Tata tertib, artinya tata tertib itu untuk mengontrol perilaku anak yang barangkali ketika nanti perilakunya itu di luar koridor yang sudah disepakati, yang sebenarnya bukan kesepakatan ya, cenderung dipaksa mungkin gitu. Karena kita sekolah sudah punya dulu aturannya gitu, Iya, jadi betul. diminta untuk menandatangani gitu. Kalau yang diminta itu kan harusnya kan kita duduk bersama gitu ya, antara orang tua, antara siswa, kemudian kita membuat kesepakatan bersama gitu kan, bagusnya kan gitu ya. Betul. Tapi sekolah kami belum, Bu. Jadi kita punya tata tertib yang kemudian tata tertib kita sodorkan ke orang tua dan anak. Nah, mau nggak, kalau mau tanda tangan kan gitu. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang memang menyimpang baru kita kembalikan ke tata tertib semula yang memang sudah ditandatangani itu gitu. Tapi kalau di kelas, mohon maaf Bu, kalau di kelas sendiri karena ada kesepakatannya. Lebih kecil ya, saya sendiri menerapkan tadi ada kesepakatan kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, saya sudah buat dari awal. Misalnya di jam saya nih pembelajaran matematika, saya sudah sampaikan, ayo kita gimana kalau misalnya kalian terlambat, apa yang dilakukan? Iya Bu, kita sepakat untuk, saat itu disepakati untuk menyampaikan sebuah kata-kata motivasi Bu. Jadi saya sepakati dengan anak-anak, baik, berarti ketika kalian terlambat, Ibu sudah masuk, kalian belum, yang terlambat siapkan kata-kata motivasi. Saya bilang, ini tujuannya bukan untuk menghukum kalian ya, tetapi untuk melatih otak kalian supaya literasinya banyak, saya bilang gitu. Jadi untuk menggali mereka supaya bisa ngomong, bisa merangkai kata. Hal sederhana sebenarnya Bu. Kadang-kadang anak-anak bilang, jangan abaikan kata-kata, tapi lihatlah apa misalnya gitu ya. Hal sederhana lah, kata-kata sederhana. Lakukan yang terbaik hari ini. Itu saya terima, oke silakan masuk kelas gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu saya coba terapkan. Memang sudah saya terapkan sejak semester kemarin dan ternyata dari awalnya yang anak itu barangkali merangkai kata itu klepot-klepot gitu ya, sulit gitu. Bahkan kadang ada yang nyontek Bu, nyontek di Google, cari dulu. Jadi pada saat terlambat sudah cari dulu di jalan, Mas. Terlambat pelajaran saya dicari dulu, begitu masuk kelas, ketok kelas sudah siap kata-katanya dibacakan. Itu saya terima aja Bu untuk melatih ini, melatih anak supaya mereka sadar bahwasanya memang kesepakatannya begini, jadi konsekuensinya apa yang dia lakukan ya seperti itu gitu. Bisa aja Ibu. Ya. Siap, baik. Selain itu juga dengan kata-kata motivasi, kadang-kadang memotivasi diri mereka sendiri ya, ketika dia kan, loh iya saya kok ngucapin itu, padahal yang saya lakukan adalah melanggar daripada itu. Luar biasa, Bu Darus, kegiatannya ini sudah guru penggerak banget nih, sudah Bu Darus nih, harusnya udah keren banget. Baik, kita seperti tadi kesepakatan, kita akan ada tepat waktu kurang lebih 90 menit, masih ada waktu beberapa menit untuk kita melakukan refleksi dan umpan balik ya terhadap penyampaian Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk refleksi pada sore hari ini, sama-sama Bu Darus, kita belajar bersama hari ini ya. Untuk refleksi hari ini sebenarnya saya tuh pengen mendengarkan refleksi dari yang PAUD deh. Yang PAUD tadi kan ada dua, ada Bu Aminah, ada sama Bu Asmaina. Hal apa yang pada saat kita penyamaan persepsi ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nantinya ke depan Ibu berdua, boleh Bu Asmaina, boleh Bu Aminah, di dalam menerapkan kegiatan pembelajaran, menerapkan filosofi KHD ini di dalam kegiatan pembelajaran Bapak, Ibu berdua. Silakan Bu Asmaina boleh, Bu Aminah boleh. Ya, silakan Bu Aminah boleh. Kalau Bu Asmaina agak sulit. Ya, terima kasih Bun. Aduh sakit sekali. Ya, maaf. Ya. Semangat Ibu. Baik,
Baik, untuk pembelajaran bagaimana untuk Menerapkan filosofi KHD. menerapkan filosofi KHD ini dalam pembelajaran di PAUD, bagaimana tetap mengutamakan pembelajaran berpusat pada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mampu mengembangkan, mampu menggali potensinya iya, mungkin betul, ya. menggali potensinya, minat dan bakatnya, Bun. Jadi memberikan kebebasan anak untuk mau mengungkapkan pendapatnya, ide-idenya begitu ke anak-anak. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, sebagai menuntun, memberikan contoh buat anak-anak, memberikan teladan yang baik, sehingga anak-anak dapat kembali menggali potensi minat dan bakatnya, seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih Bu Aminah ya. Jadi Bu Aminah nanti akan bisa menjadi fasilitator, motivator maupun inspirator bagi anak-anak ya. Apalagi di masa-masa PAUD itu adalah masa-masa keemasan pendidikan yang ada di setiap manusia. Jadi ketika itu terekam banget di waktu mereka TK itu atau di masa PAUD itu, maka akan bisa menjadikan mereka lebih baik ya. Baik, kita bisa saya dengarkan PP-nya Bu Nur Ngaziza mungkin untuk melakukan motivasi, atau Ibu Sri Wahyuni. Saya selalu melibatkan PP di dalam memberikan motivasi karena PP itu sudah punya pengalaman sebelumnya sebagai guru penggerak. Halo, bisa Ibu Sri Wahyuni atau Bu Nur Ngaziza? Apakah mereka masih on ini ya? Baik, tidak ada. Beliau tidak bisa sepertinya. Baiklah, kita hanya mendengarkan ini saja dari kalimat anonim yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebelum kita menutup. Pembelajar merdeka itu yang dapat menginternalisasi, berarti memasukkan ya. Ya, jadi kita pembelajar. Pembelajar berarti bukan sebagai pengajar, karena setiap guru itu adalah pembelajar sejati utamanya sebelum kita berikan kepada murid-murid kita. Pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang kalimat utamanya adalah menuntun. Jadi pembelajar merdeka adalah seseorang yang mampu menuntun diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, menuntun lingkungan sekitar kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik, dan menuntun lingkungan kita agar bisa melihat sekitar alam, kodrat alam kita ini adalah tuntunan. Jadi semua yang ada di bumi ini merupakan tuntunan. Kita tuh dituntun oleh Allah melihat alam seperti ini, melihat diri kita seperti ini. Maka dari kata menuntun itu memotivasi diri kita untuk belajar menjadi lebih baik, belajar mencari dan menggali apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Dan itu saja yang bisa kita lakukan hari ini. Dan saya mau kesepakatan lagi untuk Bapak Ibu sebelum saya tutup. Besok kita mulai jam berapa? Karena besok tuh hari Jumat. Kita mulai jam 2 atau mulai jam 1.30? Karena kalau di ruang kolaborasi, Bapak Ibu nanti waktunya kurang lebih 3 jam atau kurang lebih 2 jam 15 menit kalau tidak salah. Karena di sana nanti selain ada materi, Bapak Ibu akan dibagi untuk membuat diskusi kelompok dengan format tugas yang sudah ada di dalam LMS. Kita kesepakatan saja besok dimulai dari jam 13.30 atau jam 14.00? Terutama bapak-bapak ini ya, karena bapak-bapak harus sholat Jumat. 13.30 saja, Bu. 14. Baik, kita melakukan 14.00 ya sampai kurang 16.15 atau 16.20 biasanya.
harus on time supaya waktu kita juga tidak terlalu termakan banyak. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya mari kita lakukan foto bersama. Boleh di-on kameranya sebentar? Senyum, pasang senyum yang manis, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3, sebentar kita senyum ini tertampilkan, saya change layout dulu biar semuanya keluar. Sri Wahyuni, masih sibuk ya? Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi besok di pukul 14.00 pada ruang kolaborasi. Semangat Bapak Ibu, jangan menyerah, ini baru pertama. Dan hari ini saja sudah luar biasa ya, apalagi besok pasti lebih luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Mohon izin live. Siap. Sudah bikin video kah Bu Prita? Aduh, jadi kita ini harus bikin video ya? Nggak tahu Mas Danang atau gimana itu. Oh, Pak Danang. Bikin kah? Sudah nggak ada orangnya nih. Aku belum bikin. Berarti itu yang bisa dibahas. Nggak tahu itu yang mana. Jadi? Udah bikin aja sudah. Adanya. Oke deh. Ya. Yuk. Yang mana ini yang pencet? Nah itu. Tutup panggilan. Yang merah. Oh, duluan.